Penipuan uang CS tidak hanya menelan korban jiwa, namun juga korban penipuan uang yang jumlah korbannya diperkirakan lebih besar dari jumlah korban jiwa yang tercatat hari ini. Sebagian adalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang disebut menyetor uang gajinya kepada Wawon dengan dalih penggandaan uang. Lalu mengapa modus penipuan dengan penggandaan uang ini masih diminati? Dan apa kemudian iming-iming jitu dari pelaku untuk menarik korbannya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Kriminolog Universitas Indonesia, Ardi Putra. Mas Ardi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas. Baik, Mas Ardi, kalau kita kemudian lihat modus penggandaan uang dengan berbau mistis begitu, ini kan bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Apa yang kemudian ini masih cukup menarik begitu trennya, apalagi para orang yang bergabung ini adalah mereka yang dari luar negeri begitu, mereka yang bekerja di luar negeri tidak langsung ada di Indonesia. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, terima kasih Mas Tam. Yang pertama kita lihat motif. Biasanya kalau ada pembunuhan, penipuan atau kejahatan yang menggunakan unsur mistis atau supranatural itu ada dua motif utama. Yang pertama, si pelaku ini yang mengaku seorang paranormal atau sebagainya memang benar-benar sedang mempraktekkan ilmu supranatural atau sedang mempraktekkan modus-modus lain. Misalnya dia ingin menyerang orang melalui ilmu gaib dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Nah, yang kedua ini motif untuk menguasai harta korban atau menguasai sesuatu yang dimiliki korban lainnya, seperti itu. Itu dengan menciptakan relasi kuasa, yaitu menciptakan hubungan patron klien antara pelaku dan korban. Nah, kalau kita lihat di Wawon CS ini, case-nya lebih pada yang kedua, yaitu menciptakan patron klien dengan modus penggandaan uang. Jadi pelaku ini benar-benar ingin menguasai harta, sedangkan kejahatan yang lain yang mengikutinya itu sebagai impact dari kejahatan pertamanya tadi, seperti itu kira-kira, Mas. Oke, tapi kalau kemudian ini bukan hal yang baru, kita tahu misalkan dalam beberapa tahun yang lalu juga sempat ada hal seperti ini. Mengapa kemudian korban ini masih tertarik untuk mengikuti begitu, Mas? Apakah kemudian permasalahan mistis dan goib begitu ini masih menjadi magnet bagi masyarakat kita? Ada tempat tersendiri yang lebih tinggi begitu daripada rasionalitas? Atau kemudian jangan-jangan ini soal kebuntuan solusi masalah begitu bagi masyarakat? Ya, betul. Terima kasih, Mas. Yang perlu kita garis bawahi bahwa budaya kita, culture di Indonesia ini masih menempatkan sesuatu yang berbau mistis itu pada tingkatan teratas. Artinya orang yang memiliki kemampuan supranatural diyakini memiliki privilege tertentu. Ketika seorang paranormal misalnya di masyarakat, dia pasti memiliki posisi tawar yang lebih tinggi daripada orang-orang lain seperti itu. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan kalau kita lihat Wawon ini. Wawon ini sosok yang sangat manipulatif, seperti menciptakan sosok bayangan bernama Ki Bayu dan sebagainya. Itu bentuk manipulatifnya si Wawon ini. Dan Wawon saya rasa dia adalah penjahat yang cerdas, artinya dia bisa membaca situasi. Ketika dia mencari korban, dia juga sudah target oriented seperti itu. Enggak semua orang dijadikan korban oleh si Wawon. Namun ini spesifik misalnya pekerja migran Indonesia yang mungkin di sana kurang pertemanan atau signifikan others-nya, orang-orang yang dianggap spesial bagi mereka berkurang, Wawon di sini masuk menawarkan, dan ini terkait juga tentang pemahaman bagaimana mengelola keuangan. Ini juga sangat-sangat penting karena kita tahu pekerja migran Indonesia ketika mendapatkan gaji yang besar mungkin ada yang kebingungan akan diapakan gaji ini. Nah, metode yang digunakan oleh Wawon ini mirip dengan skema Ponzi kalau kita lihat. Jadi gali lubang tutup lubang begitu ya, Mas? Ya, betul. Jadi dia menciptakan dulu success story. Oh, ini ada orang sukses nih dengan mengirimkan uang ke rekeningnya Wawon ataupun si Dede misalnya, uang itu kemudian digandakan. Nah, salah satu korbannya adalah si Aslem misalnya, dia sempat melihat tuh tumpukan uang di dalam plastik gitu, yang dijadikan iming-iming untuk kemudian ketika kembali lagi ke negara tempat dia bekerja mengirimkan uang kembali gitu. Baik. Jadi ada modus untuk itu direplikasi terus seperti itu. Baik. Dan ini korban, ya silakan.
Baik, ini artinya cukup menarik Anda mengatakan tadi pelaku Wawon CS ini cukup manipulatif begitu ya. Tapi kemudian yang menarik juga untuk saya ingin gali lagi kepada Anda, apakah kemudian ketika ada superioritas seorang yang memiliki daya magis begitu misalkan seperti Wawon dilihat dari perspektif korban, apakah kemudian ketika ada magis tadi ini sudah cukup untuk menutupi rasionalitas dari korban? Atau kemudian ini soal juga literasi begitu Mas, terkait dengan rasionalitas? Ya, ya, ya. Jadi gini Mas. Jadi dalam case-case tertentu memang dibutuhkan adanya faktor penarik dan faktor pendorong. Nah, kita lihat di sini faktor penariknya kemampuan supranaturalnya si Wawon seperti itu. Nah, sementara faktor pendorongnya misalnya kekurangan literasi misalnya, kekurangan jaringan pertemanan misalnya, kekurangan signifikan others yang memberikan masukan, ini berpengaruh bagi si korban sebetulnya. Dan case-case seperti ini tidak hanya terjadi pada kasus-kasus penggandaan uang, lalu pembunuhan, bahkan kadang kasus-kasus ruda paksa juga dilakukan dengan hal yang sama. Misalnya si dukun itu ada istilah dukun cabul, dia memanipulasi korbannya seolah-olah dia akan menerima atau mendapatkan manfaat setelah melayani si dukun cabul ini seperti itu. Itu sering terjadi di Indonesia. Oke, kalau kemudian kita melihat dari perspektif psikologi forensik, begitu, apakah kemudian Mas hal tadi itu akhirnya menutupi rasionalitas korban untuk mau melakukan ritual misalkan? Anda tadi menyebutkan misalkan kita menyebut kasus dukun cabul, misalkan dalam kasus Wawon mereka harus melakukan ritual bahkan harus ke suatu daerah katanya untuk mengambil uangnya. Anda melihat bagaimana? Ya, betul itu. Jadi di konteks psikologis memang ada belief system yang diganggu oleh pelaku. Jadi pikiran rasional dari para korban itu kemudian ada distraksi di situ, ada distorsi dan distraksi bagaimana memecah pikiran-pikiran normal dia, misalnya masuk ke laut untuk ngambil uang itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi dengan adanya cerita-cerita ataupun dari si Wawon ini ada rekayasa seperti itu. Misalnya kalau mau sukses harus masuk laut dulu atau mungkin uang itu bisa diambil di dalam laut. Itu kan sebenarnya sesuatu yang di luar nalar, tapi bisa diyakinkan oleh si Wawon ini. Tentu dalam manipulasi itu dibutuhkan latar belakang yang bagus. Misalnya dengan menggunakan dua device untuk mengelabui si korban dan sebagainya. Ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Wawon. Dan ini nggak terjadi sekali. Itu. Oke, kalau begitu apa kemudian yang bisa dilakukan masyarakat begitu Mas untuk kemudian meminimalisir dampak jika ada orang yang manipulatif yang mencoba mendekati kita apalagi dengan tadi kalau status TKW ini kan memiliki tabungan yang cukup banyak begitu? Ya. Pertama spesifik kepada kasus-kasus pekerja migran Indonesia yang ada di luar, ini tentu saja dari stakeholder yang memiliki wewenang dan fungsi untuk memberikan pencerahan, enlightenment kepada para calon pekerja migran itu harus benar-benar serius untuk memberikan misalnya dukungan, misalnya cara berinvestasi yang baik misalnya, ataupun mungkin cara misalnya mengirimkan uang ke Indonesia dengan cara yang benar misalnya, harus lewat otoritas yang betul-betul ditunjuk pemerintah dan sebagainya. Jangan sampai ini menjadi celah juga. Itu khusus untuk pekerja migran Indonesia. Lalu khusus untuk masyarakat umum, dan saya yakin Wawon-Wawon yang masih menyelenggarakan praktek seperti ini, saya yakin masih banyak di Indonesia. Yang mungkin masih menjadi dark number, yang belum terungkap ini masih banyak. Dan sekarang masih terjadi. Nah ini tentu saja kecerdasan masyarakat memang harus ditingkatkan. Mungkin salah satunya melalui literasi. Dan gaung dengan media baik itu televisi maupun media cetak misalnya itu sangat membantu masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Hal-hal seperti ini tuh rentan dengan penipuan misalnya atau pengelabuhan. Ini yang dibutuhkan masyarakat memang. Dan case-case seperti ini di Indonesia ini sangat-sangat subur seperti itu. Nah, salah satu untuk mengeliminir itu adalah dengan membatasi ruang gerak para orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal seperti Wawon. Potensinya gitu ya? Betul. Salah satunya adalah membatasi interaksi dan menciptakan interaksi-interaksi baru. Kita tahu salah satu korban dia ditampung di kontrakan, dia nggak boleh pulang ke keluarganya. Itu kenapa? Karena si Wawon tahu kalau dia pulang ke keluarganya akan ada interaksi dengan keluarga dan diberikan masukan-masukan kembali. Akhirnya pikiran rasionalnya akan kembali lagi gitu.
Namun ketika dia dibatasi ruang geraknya oleh si Wawon misalnya, dia hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Ini yang bahaya. Jadi dia tidak akan menemukan kebenaran-kebenaran baru dari orang lain, hanya dari kelompok-kelompok itu saja. Oke, berarti artinya selain pendekatan soal edukasi, soal literasi, bagaimana pentingnya literasi keuangan seperti yang Anda sebutkan, pendekatan hukum kepada pelaku, ini soal mencari referensi, misalkan bertanya kepada teman atau keluarga soal bagaimana pola investasi yang akan kita jalani itu menjadi hal penting begitu ya, untuk kemudian menutup potensi kejahatan di bidang ini? Ya. Dan khusus untuk pekerja migran Indonesia, ada satu hal yang menarik, yaitu menciptakan komunitas. Di mana pemerintah bisa memberikan layanan, memberikan dukungan terhadap komunitas itu. Karena kita tahu ketika pekerja migran berangkat ke luar negeri, pasti ada sesuatu yang hilang, salah satunya keluarga. Nah, ketika dia misalnya di negara tertentu, mereka bisa berkumpul sesama dengan pekerja migran, kemudian menciptakan komunitas baru, itu kan sangat positif. Artinya ada kontrol sosial di situ. Nah, kalau tidak ada kontrol sosial, ini yang rawan untuk disusupi orang-orang seperti Wawon CS ini. Baik, artinya harapannya dengan komunitas akan ada pengalaman baru, ada informasi baru yang bisa menjadi referensi mereka untuk mengambil tindakan begitu ya, apalagi soal keuangan dan juga tabungan mereka. Tentu harapannya adalah hal seperti ini tidak akan terulang. Mungkin bagi Wawon di luar sana yang mendengar ini bisa mengurungkan niatnya begitu. Terima kasih Mas Ardi. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Ardi Putra, kriminolog Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas. Selamat malam Mas Jo, terima kasih.